Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang pertama yang saya hormati kakanda saya Sohibul Baik, dan saya juga baru tahu ternyata beliau adalah pembina dari pembina sekaligus penasehat. Oh, pembinanya Bang Cecep ya? Bang Cecep. Sohibul Baik, pembina Saat Dulur Bang Cecep. Mudah-mudahan apapun yang telah beliau korbankan, baik tempat, makanan, kopi, teh, dan insya Allah setiap yang hadir saat ini, menurut Bang Cecep akan dikasih oleh-oleh semuanya. Amin. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat Bang Cecep dan keluarga. Yang saya hormati Sadulur asal Garut ya, dengan Ratu Sadulurnya Bumi Herlis. Mudah-mudahan tetap Sadulur. Saya sering bilang mudah-mudahan Sadulurnya bukan hanya di dunia, terlebih-lebih nanti menjadi Sadulur, menjadi sahabat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kakanda sahabat-sahabat saya yang jauh-jauh datang dari Parakan Telu. Dari Parakan Telu mudah-mudahan langkah kaki, putaran roda, tetesan bensin, lelahnya menjadi amal ibadah. Juga dari Kiara Muda, ya, MBA Kiara Muda. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim di dalam rangka pengajian bulanan Sadulur. Saya sering lihat di seran-serannya Bang Zoni di MDA ngaji, di share pengajian bulanan. Tetapi malam hari ini kan kelihatan istimewa pengajiannya. Kenapa? Karena malam hari ini tidak hanya Sadulur yang hadir, tapi dihadiri juga dari MDA Margawati, MDA Parakan Telu, alumni SMP 85, dan juga dari perwakilan FKPPI. Insya Allah malam hari ini menjadi saksi melalui Abah Syukur kita bersahabat, kita menjadi sadulur di dunia, dan insya Allah sampai akhirat insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kajian kita malam hari ini saya akan mengambil satu kisah dari kitab Nasoihul Ibad. Ya, ada seseorang datang bertanya kepada dua sahabat yang berbeda, dan dengan 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan ini pun nanti coba dijawab sama grup Sadulur, betul apa tidak. Seseorang datang. Yang pertama datangnya kepada Ibnu Abbas, atau namanya Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu tahu Sayyidina Abbas? Bukan tukang cukur yang di pengkolan. Belum benar. Sayyidina Abbas itu paman Rasulullah. Ya, pamannya Rasulullah. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Ini Abdullah bin Abbas yang lebih terkenal dengan Ibnu Abbas, anaknya Sayyidina Abbas atau sepupunya Rasulullah, yang mendapat julukan adalah Roisul Mufassirin, kepalanya, pemimpinnya ahli tafsir. Jadi kalau ada ahli tafsir sekarang, siapa pemimpinnya? Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, orang bertanya kepada Sayyidina Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya ingin bertanya kepadamu 3 hal. Yang pertama,
Hari apakah hari yang terbaik? Hari apa, Bu? Hari apakah hari yang terbaik? Hari ini. Hari Jumat. Itu yang pertama. Oh, ini pengajiannya berhasil Bang Cecep. Amin. Terus yang kedua, ditanya lagi, wahai Ibnu Abbas, bulan apakah bulan yang terbaik? Bulan? Ada yang Muharram, ada yang Ramadan. Bulan gajian, wali. Kata apa bulan gajian katanya? Bulan Desember. Bulan Desember, bulan Ramadan, ya, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Itu jawaban dari saya Ibnu Abbas. Hari terbaik adalah hari Jumat. Bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Yang ketiga ditanya lagi sama Abbas, ya Ibnu Abbas, amal apakah amal yang terbaik? Nah, coba Bapak pembina dulu nih. Amal sedekah jariah. Amal sedekah jariah. Bumi Elis, menikah apa amal terbaik? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ada lagi? Apakah amal yang terbaik? Seorang bertanya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, amalan yang terbaik adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Inilah 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada Sayyidina Abbas dan dijawab oleh Sayyidina Abbas. Hari terbaik hari Jumat, bulan terbaik bulan Ramadan. Amal terbaik adalah sholat tepat waktu. Nah, ketika Sayyidina Ibnu Abbas sudah meninggal, orang yang bertanya ketemu dengan Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Adalah khalifah yang keempat dan juga mantu Rasulullah. Ditanya lagi, kalau bahasa gini, ya Sayyidina Ali, saya sudah bertanya kepada Ibnu Abbas 3 pertanyaan. Hari terbaik hari Jumat, bulan terbaik bulan Ramadan, amal terbaik adalah sholat tepat waktu. Kata Sayyidina Ali, jika engkau bertanya kepada seluruh ulama, jika engkau bertanya kepada seluruh fuqaha, kepada asatidz dengan 3 pertanyaan itu, maka engkau akan mendapatkan jawaban yang sama seperti jawabannya Ibnu Abbas. Tapi jika engkau bertanya kepadaku, engkau akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Kata Sayyidina Ali, yang pertama, hari terbaik menurutku bukan hanya hari Jumat. Setiap hari adalah hari baik. Dengan catatan apa? Di hari itu engkau melepaskan nyawa, meninggalkan dunia yang fana ini, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah. Singkat saja, tamamun nikmat al maut ala dinil Islam. Sempurnanya nikmat adalah kita mati membawa iman dan Islam. Itu menurut Sayyidina Ali. Yang kedua, bulan terbaik menurutku bukan hanya bulan Ramadan. Kan kebanyakan orang bulan Ramadan bulan yang terbaik. Ya kan, masjid yang tadinya kosong penuh, yang tadinya malas ke masjid rajin ke masjid, yang tadinya jarang sedekah rajin sedekah, yang tadinya gak pernah baca Quran baca Quran. Selesai Ramadan kembali ke fitrah, selesai. Ya kan, kalau menurutku bulan terbaik bukan hanya bulan Ramadan. Bulan apa aja, 12 bulan adalah bulan terbaik. Tetapi jadikan setiap bulan itu hiasilah dengan apa? Dengan taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, amal yang terbaik menurutku kata Sayyidina Ali bukan hanya sholat tepat waktu, bukan haji, bukan umroh. Tapi amal terbaik menurutku kira-kira apa? Amal terbaik menurutku kata Sayyidina Ali, amalan apa saja, tetapi amal itu dilakukan ikhlas karena Allah dan amal itu diterima. Itulah yang tadi Abah sampaikan. Wal tandur. Ya kan, kata orang gini, lakukan amal sekecil apapun. Kita tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah, menyebabkan Allah ridho dan menyebabkan itu kita mendapatkan surga. Siapa tahu Bang Cecep undang kita sini ngasih makanan, sedekah makanan, ya kan, Allah ridho dan itu mendapatkan rahmat dan menyebabkan masuk
surga. Amin. Kita kan nggak tahu. Ya Allah. Dan jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Dosa, nggak tahu dosa itu yang kita akan masuk ke dalam neraka. Ya, tadi kita berbakti sosial, kita kemanapun, berbaik kepada sesama, membantu sesama, sedekah dan sebagainya. Kata saya Ali, amalan apa saja, tetapi yang dilakukan ikhlas karena Allah. Nah, Bapak Ibu, sahabat yang berbahagia, jadi 3 pertanyaan ini ya ditanyakan kepada 2 sahabat, jawabannya berbeda. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Dua-duanya tepat aja lah. Sayyidina Ali. Ibnu Abbas apa Sayyidina Ali? Ya, Sayyidina Ali. Dua-duanya tepat aja. Menurut Bapak Pembina dua-duanya tepat. Saya sepakat dengan Bapak Pembina. Tangan buat Jadi Bapak Pembina. tepuk tangan buat Bapak Pembina. Biar nanti oleh-olehnya ditambahin. Kenapa dua-duanya tepat ini Bu? Yang pertama, Ibnu Abbas ini menjawab tekstual. Tekstual atau konteks ya. Jadi kalau dijawab hari terbaik hari Jumat, bulan terbaik bulan Ramadan, sholat terbaik sholat pada waktu. Kenapa? Karena bicara teks Quran, bicara teks hadis, itulah jawabannya. Ibu nggak usah buka-buka kitab. Sekarang ada kitab umum namanya kitab Al Google ya, atau Al YouTubia. Coba Al YouTubia. Klik aja hari terbaik, pasti akan muncul hari terbaik adalah hari Jumat. Pasti Qurannya, hadisnya menerangkan bagaimana keutamaan hari Jumat. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, turun dari surga pada hari Jumat, diterima tobatnya pada hari Jumat, dan kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Di hari Jumat ada waktu mustajabah di mana Allah akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa, itu ada di hari Jumat. Bahkan malam Jumatnya pun kalau suami istri beribadah pahalanya luar biasa. Berapa pun pahalanya? Itu yang sering diingat namanya sunnah Rasul. Ya kata Bang Cecep, malam Jumat itu sunnah, selainnya wajib. Malam Jumat sunnah, Bang ya? Kalau wajib nggak boleh kelewat itu. Kalau malam Jumat kan sunnah, selainnya wajib. Kalau wajib, kalau enggak dosa berarti Bang. Nggak boleh kelewat. Wajib. Yaitu hari Jumat memang hari yang terbaik. Kenapa? Karena bicara tentang teks dan konteks adalah bicara hari Jumat adalah hari yang terbaik. Bahkan salah satu tanda husnul khotimah adalah meninggal pada hari Jumat. Itulah impian para ulama, ya Allah wafatkan saya pada hari Jumat. Saya dapat kabar wali kota Bandung ya? Pak Odeng yang meninggal hari Jumat dan ketika akan naik mimbar. Luar biasa, di hari terbaik dan di amal yang terbaik. Mudah-mudahan kita juga wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya kan? Tapi kita gak bisa menyalahkan pendapat Sayyidina Ali yang mengatakan hari terbaik adalah hari di mana kita wafat membawa iman dan Islam. Kata saya gini, percuma engkau mendapatkan hari-hari yang terbaik, tetapi ketika mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah subhanahu. Yang diharapkan ketika melepaskan dunia fana, nafas kita, ucapan kita adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya husnul khotimah. Tetapi menurut Imam Ghazali yang khawatir gini Bu, kita punya iman itu kan kadang naik turun ya. Pernah dengar ada hadis namanya al-iman yazid wa yanqus, iman kadang naik kadang turun. Jadi maksudnya iman naik turun itu bukan gini, hari ini percaya besok kufur, hari ini percaya besok lagi nggak percaya, bukan. Naik turunnya iman itu Bapak Ibu bisa dilihat dari segi aktivitas amal soleh. Ibu kalau ngerasain misalnya gini, ibadahnya semangat, sholatnya semangat, baca Qur'annya semangat, ngajinya semangat, duhanya semangat, bangun malamnya semangat, itu tandanya apa? Imannya lagi naik. Tapi kalau lagi malas semuanya, malas ibadah, itu tandanya iman lagi turun, kan gitu kan? Kadang naik, kadang turun. Kalau lagi di pengajian, saya yakin imannya naik semuanya.
Cas kan? Keluar dari pengajian manusiawi. Ya kan, iman itu aliman yaji, bayar, terus kadang naik, kadang turun. Kalau iman lagi naik, ajal datang, itu namanya husnul khotimah. Tetapi kalau iman lagi turun, ajal datang, itu dinamakan su'ul khotimah. Makanya kita gak boleh mencaci kejelekan, kejahatan orang lain. Gak boleh. Kalau benci silakan, tapi jangan benci kepada orangnya, benci kepada perilakunya. Kita nggak tahu akhir hayat dia, apakah dia nanti akan husnul khotimah. Dan kita juga tidak tahu kita yang mencaci dia apa kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bahkan ada kisah di dalam kitab Sulaiman, Bapak Ibu, Fir'aun itu punya 70 ahli sihir. Yang lahir kafir, besar juga kafir, sampai mengabdikan diri kepada Fir'aun. Tapi hidayah Allah datang kepada 70 sihir Fir'aun itu ketika berhadapan dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan mempunyai mukjizat, tongkat dilempar berubah menjadi ular. Kata Fir'aun, "Hai, hadapin itu si Musa." 70 ahli sihir. Lalu 70 sihir ini melemparkan tongkat, tambang jadi ular, dibalas sama Nabi Musa, tongkat dilempar jadi ular besar. Nah, 70 ahli sihir melihat, ini bukan sihir, ini asli. Ini asli, kata dia. Karena namanya sihir itu adalah penipuan mata. Jadi kalau ibu lihat orang dibacok nggak mempan, ya kan? Di layar itu sihir, menipu pandangan kita. Nah, kata al-sihir, ini bukan sihir, ini asli. Hidayah Allah turun, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Setelah beriman, dipaksa kufur sama Fir'aun, akhirnya disiksa sama Fir'aun, dicincang kepada ibu, ya, sampai di mutilasi istilahnya, ya, dijemur dan sebagainya. Tapi dia kekeh dengan syahadahnya, akhirnya dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang dinamakan dengan husnul khotimah seperti ini. Makanya kata ulama, dawamkanlah doa, ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khotimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, menghadap Allah dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama. Jadi dua-duanya benar. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas menjawab dengan konteks, ya, teks hadis dan teks Al-Quran. Kalau Sayyidina Ali menjawab dengan konteks. Jadi konten, ya, jadi tidak aneh kalau misalnya kita melihat dalam dunia sekarang ini, tidak masih dalam dunia ibadah atau dalam dunia lainnya pun, kadang-kadang kita melihat perbedaan. Mungkin di Sadulur pun ketika ada sering ada perbedaan nggak? Sering kan? Hal yang biasa. Hal yang biasa. Kenapa? Karena mungkin si A melihat dari sisi yang lain, si B melihat dari sisi yang Di sisi yang lain. lain. Betul sekali. Betul apa Mas Cecep? Inilah perbedaan itu kalau kita lihat. Kenapa dia berbeda? Karena mungkin dia melihat dari sisi yang lain atau dari background ilmu yang dia miliki. Misalnya gini, ketika lihat kayu, ya, kalau orang mebel pasti dia akan lihat, ini kayu bagus kalau dibuat kursi, furnitur yang sangat indah. Kenapa? Karena dia backgroundnya sebagai penjual kursi. Tetapi pelukis, enggak. Betul. Kalau kata pelukis, ini bagus kalau dibuatin patung, nilainya akan artistik. Tapi kalau Denso ini gak punya background apa-apa, pelukis bukan, udah dibakar aja buat suluk. Tukang bata itu biasanya. Tukang bata. Nah, tukang bata udah dibikin aja buat bahan bakar, karena mungkin backgroundnya dia, ilmunya dia nggak sampai seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan di Sadulur ini pun, kalau terjadi perbedaan pendapat, yuk kita pahami apa? Karena perbedaan pendapat itu adalah merupakan hal yang biasa. Karena cara pandang, ilmu yang mereka dapat pun itu berbeda. Nah, Bapak Ibu sahabat yang saya hormati, itu yang pertama, masalah hari yang terbaik, ya kan? Masalah bulan pun sama. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik juga sama. Rangkaian Al-Quran, hadis juga yang mengatakan bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Amal dilipat gandakan.
Yang sunnah seperti wajib, yang wajib akan dilipatkan sampai beberapa kali lipat. Karena dalam konteks Islam, jangankan pahala, ya kan? Pahala tuh ibadah lain tempat itu lain pahala, lain waktu juga lain pahala. Dalam konteks keseharian kita pun sama. Barang itu lain tempat, lain harga. Nah ini kopi, kalau kita beli di warteg berapa Pak Gajar? Dari 1.000. 5.000 kan? Kalau Di warteg. Kalau sini gratis kan? Di sini gratis. Gratis. Oh nggak ada tagihan nanti? Ada tagihan, tenang aja. Ngopi di sini gratis, ngopi di warteg 3.000, ngopi di Taman Mini 5.000. Saya sama Abah sering ngopi di bandara. Kalau mau terbang, kan ada jadwal-jadwal sela-sela tuh ya kan, Om Rifto ya. Sambil mojok kita ngopi, kopinya sama kapal api, rasanya sama, ukurannya sama, harganya 50.000. 50 ya? 50. Wow. Nah. Itu dari harga 5.000 menjadi beberapa kali lipat. Kenapa? Barangnya sama, lain tempat, lain harga. Ibadah pun sama. Ibadah di sini sama ibadah di Masjid Nabawi, sama ibadah di Masjidil Haram akan beda. Ya, 1 rakaat sholat di sini akan beda dengan sholat di Masjid Nabawi. Ya kan, 1 rakaat di sini dinilai ya 1 rakaat. Tapi kalau Bapak Ibu 1 rakaat di Masjid Nabawi setara dengan 1.000. Beda lagi kalau Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram, 1 rakaat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000. Kalau 17 rakaat berarti berapa Om Rito? Om Rito sudah haji, sudah umroh kan? Makanya ada sebagian jamaah haji, jamaah umroh, pulang haji, pulang umroh nggak sholat lagi. Kenapa nggak sholat lagi Pak? Pak Haji? Udah dicabut. Lagi turun. Terus stop. Sudah banyak katanya sudah banyak stoknya katanya ketika sholat di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Nah, Allah berikan di bulan Ramadan itu yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Tetapi kata Sayyidina Ali, bukan hanya Ramadan, bulan yang lain pun baik, tetapi yang kita gunakan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti pernah bersalah. Jangankan kita, sekelas Nabi Adam pun pernah bersalah. Sekelas Nabi Yunus pun pernah bersalah. Tapi mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga istighfarnya pun para nabi diabadikan di dalam Al-Quran. Istighfar Nabi Adam ada di surah Al-A'raf, yaitu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana minal khasirin. Mantap ini bahasa dulu, nggak salah Abah jadi penasehat ini. Ada yang tahu artinya Bu? Siapa yang tahu artinya Rabbana zolamna? Ya Allah, aku yang berbuat dolim kepada diri hamba sendiri. Aku sana selalu hilaf dalam segala sikap. Jangan buka depan. Maka memakan ampunkanlah kami. Luar biasa, tepuk tangan. Insya Allah nanti dapat door prize umroh ya. Umroh apa? Kata istilahnya cuma-cuma sampai bandara. Wahai Tuhan kami telah zalim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami termasuk golongan orang yang rugi. Boleh nggak dibaca oleh kita? Boleh, silakan Pak. Perbanyak doa itu. Nabi Yunus pun sama Pak. Nabi Yunus sedang di kapal. Kapalnya kepenuhan orang, sehingga sepakat penduduk kapal yang ada saat itu 1 orang harus turun karena kelebihan muatan. Gimana supaya adil? 1 orang harus turun. Supaya itu gimana? Kayak arisan dikocok. Jadi nama yang ada di kapal dimasukin ke dalam ini, lalu dikocok. Yang keluar namanya Bang Cece. turun ke laut. Karena kelebihan muat untuk menyelamatkan yang puluhan itu. Dimasukin namanya lalu dikocok, keluar pertama namanya Yunus. Kocok lagi, yang kedua Yunus lagi, yang ketiga Yunus lagi. Nabi Yunus alaihissalam, akhirnya Nabi Yunus turun, ditelan sama ikan paus. Berbulan-bulan dia di sana. Selama di dalam ikan paus, Nabi Yunus gak pernah menyalahkan siapapun, gak menyalahkan saudaranya, gak menyalahkan orang lain. Jadi inilah etika para nabi. Kalau mendapatkan bencana, kalau mendapatkan musibah atau teguran, jangan salahkan siapapun. Introspeksi diri. Jangan-jangan ini perilaku kita.
Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus, istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang rugi. Hiasilah setiap bulan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri pun yang sudah Allah ampuni dosanya yang sudah dan yang akan datang, Rasulullah tidak kurang beristighfar setiap hari 70 kali, bahkan 100. Yuk sepakkan setiap sholat lantunkan minimal 3 kali astagfirullahaladzim li wali walidayya wal rabbayani shaghira untuk orang tua, atau astagfirullahaladzim itu yang paling pendek. Artinya apa? Kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bicara tentang keimanan dan fitrah, setiap manusia Allah bekali dengan iman dan fitrah. Keimanan merupakan tauhid dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam diri kita juga ada namanya fitrah basiroh. Basiroh itu artinya suara hati terdalam. Jadi anggukannya dipersal. Kalau Bapak Ibu sedang pengajian, kalau sedang mendengarkan khutbah Jumat, kadang-kadang kan suka ngangguk kepala sendiri, ngangguk ngantuk. Kadang-kadang iya itu benar, iya itu salah. Artinya apa? Itulah suara hati yang terdalam yang tidak bisa dibohongi. Basiro, kadang-kadang suara hati ayo baik, jangan buruk. Kalau kita melakukan baik, kadang-kadang suka ada lawak penyesalan, kamu dosa, menyesal. Itulah namanya basiro, suara hati yang terdalam. Tetapi basiro, suara hati yang terdalam, kata para ulama, akan mati kalau dosa itu dilakukan secara sadar dan diulang-ulang. Dosa dilaksanakan secara sadar dan 1 kali bohong, nyesel. 2 kali bohong, nyesel. Lama-lama dia sudah berbohong, gak akan menyesal lagi. 1 kali meninggalkan sholat, nyesel. Ya Allah, saya gak sholat. 2 kali gak sholat, nyesel. Tapi puluhan tahunan dia gak sholat, nyesel gak? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa melakukan kejahatan dan sudah terbiasa meninggalkan kewajiban, sehingga menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah gambarkan di surah Al-Baqarah. Allah menutup mata, Allah menutup telinga, Allah menutup hati. Kenapa? Karena perbuatan dosa yang secara sadar dan diulang-ulang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun adim. Allah menutup matanya, Allah menutup pendengarannya, Allah menutup hatinya. Sudah tidak mau berbuat baik lagi. Kalau diajak yuk baik, yuk ngaji, yuk sedekah, dia sudah tidak tergerak lagi. Kenapa? Karena sudah Allah tutup. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu yang dilakukan secara kontinu. Makanya kenapa ada pengajian sadur? Intinya apa, Bu? Mengingatkan hal-hal yang terlupakan. Sebetulnya baik dan buruk kita sudah tahu. Sejahat-jahatnya orang aja nggak mau kok anaknya jadi penerus. Ada perampok kelas kakak, Bapak mau nggak anaknya jadi penerus? Pasti nggak mau, karena mengakui bahwa itu adalah salah. Itulah namanya basiro, suara hati yang terdalam. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan akhir 2021 ini menjadi amal baik bagi kita semuanya. Yuk kita sama-sama hiasi dengan apa? Yang pertama, kita hiasi setiap harinya dengan amal-amal yang terbaik. Ya, lakukan amal apapun yang terbaik. Mudah-mudahan amal itu yang menyebabkan ridha dan menyebabkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan husnul khotimah. Yuk kita isi setiap bulan dengan apa? Dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, lakukan apapun, amal apapun, baik pengajian, sedekah dan sebagainya, kita landasi dengan semata-mata ikhlas karena Allah. Karena Allah akan menerima amalan siapapun, apapun itu karena dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat sharing kita pada malam hari ini tentang cerita, ya,
kisah dari saya ambil dari kitab Tasawwuful Ibad, dialog antara sahabat bertanya kepada yang pertama Ibnu Abbas radhiyallahu an dan yang kedua kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, dan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghiasi amalan kita dengan amalan-amalan yang terbaik dan dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan rahmat dari Allah dan insyaallah perpisahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hapunten atur suhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.